Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Firdaus Trianggoro, Azhar Basir Abdul Wahab, Hanwi Fadil Saputra, Febriansyah Dwi Putra, Danang Triwibowo, Hendri Sose Fauzi, Muhammad Hanifuddin, dan saya sendiri, Irhas Ismaya Ramadhanu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kebudayaan Islam. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep kebudayaan dalam Islam. Yang kedua, ada sejarah intelektual Islam. Yang ketiga, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Yang pertama, konsep kebudayaan dalam Islam. Yang pertama ada konsep kebudayaan dalam Islam. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan. Daya mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Kebudayaan berarti kumpulan segala usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan mempergunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. A.L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn telah mengumpulkan kurang lebih 161 definisi tentang kebudayaan. Secara garis besar, definisi sebanyak itu dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok sesuai dengan sudut pandang mereka. Yang pertama, melihat dan pendekatan historis. 2. Melihat dari pendekatan normatif oleh Ralph Linton. Yang ketiga, melihat dari pendekatan psikologi oleh Kluckhohn. Yang keempat ada melihat dari pendekatan struktural oleh Tournay. Yang kelima ada melihat dari pendekatan genetik oleh Whitney. Yang terakhir ada melihat dengan pendekatan deskriptif oleh Taylor. Kebudayaan itu hadir bersama dengan kelahiran manusia sendiri. Dari penjelasan tersebut, kebudayaan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk. Al-Quran memandang kebudayaan itu sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal hati dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan Islami adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Di sini, agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islami. Oleh karena itu, misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Artinya, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan petunjuk Allah. Selanjutnya, sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual Islam. Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Pada masa klasik, lahir ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Bersama dengan itu pula lahir filosof muslim seperti Al-Kindi pada tahun 801 Masehi, Ar-Razi pada tahun 865 Masehi, dan Al-Farabi tahun 870 Masehi. Pada masa pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dalam catatan sejarah pemikiran Islam masa ini merupakan fase kemunduran. Karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat, dan pengaruhnya terasa sampai sekarang. Selanjutnya, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. 3. Masjid menjadi pusat kebudayaan Islam. Pada zaman Rasulullah, masjid berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajar Al-Quran dan Al-Hikmah,
bermusyawarah berbagai permasalahan umat hingga masalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini berjalan hingga 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid yang pertama. Fungsi masjid dijadikan simbol persatuan umat dan masjid sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Pada saat ini, kita akan sangat sulit menemukan masjid yang memiliki program nyata di bidang pencerdasan keberagamaan umat. Terlebih-lebih lagi, masjid yang menyediakan beasiswa dari upaya pengentasan kemiskinan. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kelompok-kelompok yang sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Menurut ajaran Islam, masjid memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pusat ibadah ritual dan sebagai pusat ibadah sosial. Dari kedua fungsi tersebut, titik sentralnya bahwa fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Yang terakhir, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya, yaitu budaya Arab. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, dirasakan umat sulit membedakan ajaran Islam dan budaya Arab. Dalam ajaran Islam, meniru budaya suatu kaum itu boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Apalagi yang ditirunya adalah panutan suci Nabi Muhammad SAW. Namun yang tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arab dipandang sebagai ajaran Islam. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, penyiar Islam mendakwahkan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para waliullah di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam masuk dan menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tugas berikutnya para intelektual Islam adalah menjelaskan secara sistematik dan berkelanjutan supaya penetrasi yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya dapat tercapai. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak sekedar masuk pada aspek kehidupan semata, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum, seperti contoh dalam hukum keluarga, masalah waris, dan masalah pernikahan. Nilai-nilai Islam telah masuk ke wilayah hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Firdaus Trianggoro, Azhar Basir Abdul Wahab, Hanwi Fadil Saputra, Febriansyah Dwi Putra, Danang Triwibowo, Hendri Sose Fauzi, Muhammad Hanifuddin, dan saya sendiri, Irhas Ismaya Ramadhanu. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kebudayaan Islam. Materi yang akan kami sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada konsep kebudayaan dalam Islam. Yang kedua, ada sejarah intelektual Islam. Yang ketiga, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Yang pertama, konsep kebudayaan dalam Islam. Yang pertama ada konsep kebudayaan dalam Islam. Budi mengandung makna akal, pikiran, paham, pendapat, ikhtiar, perasaan. Daya mengandung makna tenaga, kekuatan, kesanggupan. Kebudayaan berarti kumpulan segala usaha dan upaya manusia yang dikerjakan dengan mempergunakan hasil pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup. A.L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn telah mengumpulkan kurang lebih 161 definisi tentang kebudayaan. Secara garis besar, definisi sebanyak itu dapat dikelompokkan dalam 6 kelompok sesuai dengan sudut pandang mereka. Yang pertama, melihat dan pendekatan historis. 2. Melihat dari pendekatan normatif oleh Ralph Linton. Yang ketiga, melihat dari pendekatan psikologi oleh Kluckhohn. Yang keempat, ada melihat dari pendekatan struktural oleh Tournay. Yang kelima ada melihat dari pendekatan genetik oleh Whitney.
Yang terakhir ada melihat dengan pendekatan deskriptif oleh Taylor. Kebudayaan itu hadir bersama dengan kelahiran manusia sendiri. Dari penjelasan tersebut, kebudayaan itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kebudayaan sebagai suatu proses dan kebudayaan sebagai suatu produk. Al-Quran memandang kebudayaan itu sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu totalitas kegiatan manusia yang meliputi kegiatan akal hati dan tubuh yang menyatu dalam suatu perbuatan. Oleh karena itu, secara umum kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia. Kebudayaan Islami adalah hasil akal, budi, cipta rasa, karsa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Di sini, agama berfungsi untuk membimbing manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau peradaban Islami. Oleh karena itu, misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Artinya, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas pokok untuk membimbing manusia agar mengembangkan kebudayaannya sesuai dengan petunjuk Allah. Selanjutnya, sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual Islam. Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern. Pada masa klasik, lahir ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Bersama dengan itu pula lahir filosof muslim seperti Al-Kindi pada tahun 801 Masehi, Ar-Razi pada tahun 865 Masehi, dan Al-Farabi tahun 870 Masehi. Pada masa pertengahan, yaitu tahun 1250 sampai 1800 Masehi, dalam catatan sejarah pemikiran Islam masa ini merupakan fase kemunduran. Karena filsafat mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal dipertentangan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat, dan pengaruhnya terasa sampai sekarang. Selanjutnya, masjid sebagai pusat kebudayaan Islam. 3. Masjid menjadi pusat kebudayaan Islam. Pada zaman Rasulullah, masjid berfungsi sebagai pusat peradaban. Nabi mensucikan jiwa kaum muslimin, mengajar Al-Quran dan Al-Hikmah, bermusyawarah berbagai permasalahan umat hingga masalah upaya-upaya peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini berjalan hingga 700 tahun sejak Nabi mendirikan masjid yang pertama. Fungsi masjid dijadikan simbol persatuan umat dan masjid sebagai pusat peribadatan dan peradaban. Pada saat ini, kita akan sangat sulit menemukan masjid yang memiliki program nyata di bidang pencerdasan keberagamaan umat. Terlebih-lebih lagi, masjid yang menyediakan beasiswa dari upaya pengentasan kemiskinan. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kelompok-kelompok yang sadar untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya. Menurut ajaran Islam, masjid memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai pusat ibadah ritual dan sebagai pusat ibadah sosial. Dari kedua fungsi tersebut, titik sentralnya bahwa fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam. Yang terakhir, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya, yaitu budaya Arab. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, dirasakan umat sulit membedakan ajaran Islam dan budaya Arab. Dalam ajaran Islam, meniru budaya suatu kaum itu boleh saja, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Apalagi yang ditirunya adalah panutan suci Nabi Muhammad SAW. Namun yang tidak boleh adalah menganggap bahwa nilai-nilai budaya Arab dipandang sebagai ajaran Islam. Dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia, penyiar Islam mendakwahkan ajaran Islam melalui bahasa budaya, sebagaimana dilakukan oleh para waliullah di tanah Jawa. Karena kehebatan para wali dalam mengemas ajaran Islam dengan bahasa budaya setempat, sehingga masyarakat tidak sadar bahwa nilai-nilai Islam masuk dan menciri tradisi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tugas berikutnya para intelektual Islam adalah menjelaskan secara sistematik dan berkelanjutan supaya penetrasi yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya dapat tercapai.
Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan bangsa Indonesia ternyata tidak sekedar masuk pada aspek kehidupan semata, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum, seperti contoh dalam hukum keluarga, masalah waris, dan masalah pernikahan. Nilai-nilai Islam telah masuk ke wilayah hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.